Syawaludin Simatupang di Bengkulu. Selamat malam, Pak Syawaludin. Pertanyaannya, mengapa anak sulung orang Mesir yang harus menanggung kekerasan hati Firaun? Terima kasih Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin tolong baca salah satu ayat saja tentang anak sulung ini. Keluaran 11 ayat yang ke-5. Saya baca ya, kebetulan saya sudah pegang Alkitab dan sudah sampai di ayat tersebut. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ini adalah perkataan tentang apa yang akan terjadi pada tulah yang ke-10. Pada waktu bangsa Israel akan Tuhan lepaskan dari Mesir. Pada tulah yang ke-10 itu. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 dikatakan di sana, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di atas takhta sampai kepada anak sulung seorang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Di sini sepertinya di Mesir itu ada suatu hierarki yang sungguh luar biasa, karena dimulai dari raja yang duduk di atas takhta, anak sulungnya, ya, raja yang duduk di atas takhta, sampai, jadi ada kata dari anak sulung Firaun yang duduk di atas takhtanya sampai kepada anak sulung seorang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Mulai dari paling tinggi, paling atas, sampai kepada paling bawah, tapi masih ada yang di bawah seorang budak atau seorang tawanan. Yang di bawah seorang budak atau seorang tawanan adalah hewan, beserta, sebab dikatakan beserta segala anak sulung hewan. Jadi ada suatu sistem di Mesir yang ada indikasinya di sini. Yang pertama, yang paling tinggi adalah raja. Lalu kemudian turun terus dari raja, terus sampai kepada budak atau sampai kepada orang tawanan. Lalu kemudian kalau mau turun lagi sampai kepada hewan. Nah, untuk semua strata ini ditekankan di sana anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung itu sangat penting untuk mereka. Ya, Firaun itu adalah harus anak sulung dari anak sulung dari anak sulung dari anak sulung. Itu adalah Firaun. Nah, pada waktu orang Israel akan dilepaskan dari Mesir, maka semua tulah yang 9 sudah terjadi. Itu semua adalah pengantar kepada puncak dari semua tulah yang ada, yaitu kematian anak sulung, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang berkuasa di Mesir, yang dianggap paling tinggi hierarkinya atau jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya, apapun itu, termasuk Firaun mungkin yang disembah sebagai ilah, itu pun tidak berkuasa untuk menahan orang Israel. Mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian mereka menyeberang mereka keluar dari Mesir lalu menyeberang Laut Merah, Laut Teberau. Lalu setelah mereka menyeberang, orang Mesir itu mengikuti. Lalu kemudian kita tahu ceritanya, laut itu tertutup. Lalu di dalam Keluaran pasal yang ke-15, setelah laut itu tertutup dan orang Mesir itu kemudian binasa di dalam laut itu, maka mereka pun menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian kemenangan. Salah satu kata-kata dari nyanyian itu, saya boleh baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-1 mengatakan, baiklah aku menyanyikan atau menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Lalu kemudian, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, ini sungguh luar biasa. Bahkan ada 2 kali disebutkan di dalam nyanyian ini. Kuda dan penunggangnya. Apa artinya? Kuda itu adalah hamba dari penunggangnya. Jadi yang mati bukan hanya penunggangnya, sang
pemegang kuasa yang boleh mengendalikan kuda itu ke kiri, ke kanan, mau berlari cepat atau berjalan lambat, kedua-duanya, baik yang mengendalikan, yang menguasai, maupun yang dikuasai, semuanya binasa. Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Itu adalah salah satu makna dari tulah yang ke-10 itu. Terima kasih.